Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Made, yang membahas soal kesehatan dan dunia hipnosis, dan yang menghubungkan antara kesehatan dan dunia hipnosis. Tadi malam saya akan mendapatkan pasien, ya bukan akan ya, tapi sudah mendapatkan pasien. Ceritanya ini bisa membuat kita menjadi feedback, terutama sebagai orang tua, ya. Jadi seorang ibu-ibu yang berasal dari luar kota, dia pergi ke kota Palu hanya sekedar liburan lah, liburan akhir tahun dan pergantian tahun di kota Palu. Jadi ketika dia berlibur di kota Palu, dia eh, mendengar suara mobil, ya, adalah cuma klaksonnya keras sekali, dan sejak dia mendengar klakson, maka rasa takut, rasa cemasnya muncul tiba-tiba. Katanya pada saat klakson itu berbunyi, maka dia mulai keluar keringat dingin, jantungnya berdebar-debar, sesak napas, bahkan dia tidak bisa berdiri. Dia lemes di tempat pada saat itu. Hanya mendengar klakson yang keras. Nah, kalau kita tanya, pernah enggak mengalami hal itu? Dia belum pernah mengalami hal tersebut. Nah, tetapi dia punya riwayat. Dia memiliki orang tua, kemudian bapak, ya. Bapaknya itu selalu kalau nadanya keras sekali alias berteriak, itu melambangkan bapaknya marah. Bahkan bapaknya bisa melakukan tindakan kekerasan atau kayak memukul atau menampar atau menjewer. Nah, masa kecil yang dimana dia menemukan sosok seorang ayah yang sering menggunakan tangan, sering menggunakan suara yang keras, membentak, ini terkesan atau boleh dikatakan masuk ke pikiran bawah sadar si anak. Ketika anak besar, maka anchor berupa suara keras ini akan terbawa sampai dia besar. Ketika dia mendengar apapun yang nadanya tinggi, ya, mau suara klakson mobil, mau suara orang berteriak, maka dia akan membayangkan teringat dengan bapaknya yang memiliki suara keras. Nah, inilah yang membuat kita mengalami kecermasan yang disebabkan karena hal-hal di masa lalu, ya, walaupun yang kita takuti itu adalah ke depan. Karena ketika kita mendengar suara keras, kita kan membayangkan, aduh, suara keras ini seperti suara bapak saya, suara ayah saya yang akan memukul saya, berarti ini tanda bahwa akan ada masalah, akan ada musibah. Nah, jadi teman-teman, apa yang kita ambil dari pelajaran ini adalah sebagai orang tua, pertama, kita harus memperlihatkan kasih sayang. Ya, benar-benar kasih sayang. Artinya hindari suara amarah, ya. Artinya kalau kita marah, jangan memperlihatkan dengan suara yang besar, ya. Kalau perlu amarahnya dalam bentuk nasihat, yang dimana nada nasihatnya itu pun halus, ya. Yang kedua, jangan membentak, apalagi melakukan tindakan-tindakan pemukulan, mencubit, atau apapun. Karena tanpa kita sadari, apapun tindakan kita itu bisa menimbulkan kesan yang buruk di pikiran bawah sadarnya. Dan itu belum tentu gampang hilang, karena apa yang kita lakukan itu tersimpan di memorinya si anak sampai dia anak itu dewasa pun, anak itu memiliki keluarga, memiliki anak, maka memori yang terjadi pada saat dia kecil akan terbawa sampai dia dewasa, bisa menjadi problem, ya. Bisa juga menjadi yang baik. Misalnya kita memberikan sesuatu yang positif kepada anak, dan anak itu pun kalau besar dia akan membawa hal yang positif. Kalau kita memberikan hal yang negatif, ya besar pun dia akan menjadi negatif. Salah satu yang negatif itu adalah rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Oke, teman-teman tetap semangat jadi orang tua yang baik.